Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Raisa Manda Putri dari program studi akuntansi angkatan 58 dan hari ini aku akan menjadi tutor untuk Sigma pertemuan ke-13 pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai penyajian lisan. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih kabar teman-teman, gimana? Masih semangat kan? Nah, walaupun Sigma kali ini dijalankan secara online dengan video seperti ini, aku harap teman-teman tidak kehilangan semangat untuk tetap belajar dan melakukan banyak hal-hal baru dan juga hal-hal lain yang bersifat positif ya teman-teman. Nah, hari ini aku akan membawakan materi mata kuliah Bahasa Indonesia di pertemuan ke-13 ini mengenai penyajian lisan nih teman-teman. Seperti sebelum-sebelumnya, materi ini merupakan acuan dari Dr. Devina, SSMSI. Tanpa membuang waktu lama-lama lagi, kita langsung mulai aja nih ke materinya. Kira-kira penyajian lisan itu ngejelasin apa ya? Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari beberapa hal nih teman-teman. Pertama ada definisi, dua penyajian lisan, dan yang ketiga penggunaan multimedia. Nah, definisi ya. Penyajian lisan. Penyajian lisan atau presentasi merupakan aktivitas penyampaian isi pembicara di depan khalayak. Kesuksesan penyajian lisan ditentukan dengan kesiapan atau kematangan penyaji. Penyajian lisan akan sukses apabila peserta memahami materi yang disampaikan penyaji. Menurut Morrissey et al. 1997, penyajian lisan melibatkan penyiapan dan penyampaian suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk yang logis. Nah, tujuan dari penyajian lisan itu yang pertama menghibur, memotivasi, memberi inspirasi, yang kedua memberi informasi, membujuk atau meyakinkan, dan membela. Lalu kesuksesan penyajian lisan itu bisa berasal dari internal pribadi penyaji, bahan presentasi, media presentasi, khalayak, dan lingkungan. Yang kedua, kita langsung mulai ke penyajian lisan. Jadi penyajian lisan ini ada beberapa hal yang harus kita siapkan ya. Yang pertama, pastikan berdiri dengan penuh percaya diri. Yang kedua, selalu perhatikan intonasi suara. Yang ketiga, selipkan humor agar tidak monoton. Yang keempat, berpakaian rapi dan nyaman. Yang selanjutnya, sesuaikan jumlah salindia atau slide dengan durasi waktu yang diberikan. Lalu ada beberapa langkah-langkah nih teman-teman. Yang pertama, langkah-langkah untuk persiapan. Yang pertama itu ada kenali peserta yang akan menghadiri presentasi, misal usia, jenis kelamin, pendidikan. Lalu yang kedua itu persiapkan topik-topik atau materi yang menarik. Yang ketiga itu materi yang akan disampaikan itu diruntut menurut alur yang logis. Lalu perhatikan kelengkapan sarana, pendukung, dan persiapkan mental penyaji. Lalu pertama itu ada pembuka nih, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, berilah kesan menarik untuk mengawali presentasi. Awali dengan ice breaking, sampaikan kata-kata pembuka yang menarik, hindari meminta maaf pada awal penyajian, gunakan ragam bahasa lisan, berikan tekanan pada kata-kata yang Anda anggap penting, gunakan kosakata yang dipahami peserta, posisi penyaji menghadap peserta, bukan membelakangi. Lalu ada penyampaian materi. Yang pertama, berikan senyuman kepada peserta. Selanjutnya, penyampaian materi sesuai dengan kebutuhan peserta. Yang ketiga, pergunakan alat peraga. Dan selanjutnya, berilah jeda pada kalimat-kalimat tertentu untuk mengistirahatkan perhatian peserta. Yang kelima, perhatikan kecepatan berbicara. Dan yang terakhir itu, dengarkanlah sesi tanya-jawab dengan cara yang simpatik dan antusias. Lalu ada penutup. Itu langkah-langkahnya, akhiri penyajian tepat waktu, tutuplah diskusi dengan suatu simpulan yang tepat, ucapkan terima kasih kepada peserta, dan yang terakhir, akhiri dengan kesan yang menakjubkan. Nah, yang ketiga ini ada materi mengenai penggunaan multimedia. Salindia atau bahasa Inggrisnya slides. Bagian awal salindia itu cantumkan nama Anda dan institusi. Lalu yang kedua itu jumlah salindia harus berimbang antara teks dan visualisasi gambar. Yang ketiga, hati-hati dalam penggunaan kata transisi yang klise, misal selanjutnya. Lalu yang keempat ada perhatikan kontras warna. Lalu selanjutnya, satu salindia tidak lebih dari 7 baris. Jangan cantumkan seluruh teks, pilihlah kata kunci. Lalu ukuran fonta atau font, tulisan 32 dan maksimal 3 jenis huruf dalam satu salindia. Selanjutnya yang terakhir sejumlah 15 salindia untuk 15 menit penyajian.
bukanlah suatu hal yang berlebihan. Oke, nah kita langsung aja nih ya melanjutkan materi kita dengan sesi latihan soal. Jangan kemana-mana, tetap disaksikan ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya lanjut ke latihan soal. Latihan soal Sigma dengan mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan ke-13 mengenai materi penyajian lisan. Nah, seperti yang sebelumnya, materi ini merupakan acuan dari Dr. Devina, SS, MSI. Kita langsung aja ya bahas, teman-teman. Yang pertama, sikap berikut merupakan sikap yang dapat membawa kesuksesan kepada penyaji lisan, kecuali yang pertama, A, percaya diri, B, semangat, C, rapi dan tepat waktu, dan D, banyak bergerak. Kira-kira apa ya, teman-teman? Oke, langsung kita buka aja ya. Jadi jawabannya itu adalah D, banyak bergerak. Nah, bergerak yang cukup itu bisa membuat presentasi menarik ya, teman-teman. Namun bergerak yang berlebihan hanya akan membuat penonton risih karena kita terlihat sedang gugup gitu. Oke, lanjut ya. Berikut persiapan utama yang harus dilakukan oleh penyaji lisan. A, mempersiapkan hadiah untuk pendengar terbaik, B, mempersiapkan materi yang akan dibawakan, C, mempersiapkan lagu penggiring, D, mempersiapkan tebak-tebakan penghibur. Kira-kira yang mana ya, teman-teman? Oke, kita langsung buka aja ya. Karena kayaknya semuanya benar gitu, harus kita persiapkan gitu ya. Nah, jawabannya B nih teman-teman, mempersiapkan materi yang akan dibawakan. Poin-poin lainnya itu juga baik apabila dipersiapkan, namun persiapan yang paling utama adalah materi yang akan dibawakan. Karena walaupun hal-hal lain itu dipersiapkan, kalau materi yang kita persiapkan itu belum matang, itu akan mengurangi kualitas dari penyajian lisan kita, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Andin menyampaikan sebuah pantun dan juga memperkenalkan dirinya. Lalu Andin juga menyiapkan ice breaking di pembicaranya. Sedang ada di tahap apakah Andin dalam penyajian lisan? A, pembuka penyajian lisan, B, penyampaian materi, C, persiapan, dan D, penutupan. Wah, apa nih teman-teman? Kayaknya persiapan ya. Tapi bener gak ya? Ayo kita buka ya. Oke, jawabannya A, teman-teman. Pembukaan penyajian lisan. Karena tujuan dari hal tersebut adalah memberikan kesan menarik untuk mengawali presentasi teman-teman. Oke, yang selanjutnya. Bagaimana menurut Anda apabila kontras warna Salindia itu tidak diperhatikan oleh pemateri? A, pendengar dapat melihat Selandia dengan jelas, B, Selandia terlihat kabur, C, pendengar tidak dapat melihat Salindia dengan jelas, D, menarik perhatian pendengar. Oke, yang mana nih ya teman-teman? Apa yang terlihat kabur ya? Oke, kita buka ya. Oke, jawabannya A, teman-teman. Pendengar tidak dapat. Oke, lanjut aja ya kita, teman-teman. Bagaimana menurut Anda apabila kontras warna Salindia tidak diperhatikan oleh pemateri? Nah, yang pertama, A, pendengar dapat melihat. Nah, kita kayaknya lanjut aja nih ya. Lanjut, bagaimana menurut Anda apabila kontras warna Salindia itu tidak diperhatikan oleh pemateri? Yang pertama, pendengar dapat melihat Salindia dengan jelas, B, Salindia terlihat kabur, C, pendengar tidak dapat melihat Salindia dengan jelas, dan D, menarik perhatian pendengar. Apa ya, teman-teman? Coba nih, di-lock dulu jawabannya, kira-kira yang mana yang benar? Oke, kalau udah di-lock jawabannya, langsung aja kita bahas. Jawabannya adalah yang C, pendengar tidak dapat melihat salindia dengan jelas, karena kontras warnalah yang menentukan sebuah salindia itu dapat dilihat dengan jelas atau tidak. Jadi, kalau kontras itu tidak diperhatikan, maka salindia itu tidak dapat terlihat jelas, walaupun mungkin tidak terlihat kabur, tapi di warna di mata itu tidak terlihat jelas, karena kontrasnya itu tidak sesuai dengan yang enaknya untuk mata kita, gitu teman-teman. Oke, untuk memberikan penutup yang baik, sebaiknya penyaji lisan melakukan A, ice breaking, B, melakukan penutupan dengan alat peraga, lalu C, membuat sebuah simpulan mengenai materi yang disampaikan, D, memberikan hadiah kecil untuk pendengar. Apa ya, teman-teman? Kita buka aja. Oke, jawabannya C, teman-teman. Membuat sebuah simpulan mengenai materi yang disampaikan tadi. Karena itulah yang paling penting, teman-teman. Dengan penutup agar kita tuh memberikan kesan dan juga agar pendengar kita ini lebih paham dan lebih ingat lagi tentang apa materi yang sudah kita berikan.
Oke, kayaknya itu aja untuk materi pertemuan ini mengenai penyajian lisan nih teman-teman. Nah, semoga dengan materi yang sudah disampaikan ini ya teman-teman, kita semua itu lebih memahami lagi materi mengenai penyajian lisan agar kita tuh ke depannya bisa memberikan penyajian lisan yang lebih baik dan lebih matang lagi teman-teman. Aku juga mau berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah mau menonton dan juga mau menyimak seluruh rangkaian pembelajaran hingga saat ini, dan aku ingin meminta maaf apabila ada kesalahan baik dalam materinya sendiri maupun cara aku dalam memberikan materinya. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, tetap saksikan Sigma episode-episode selanjutnya, dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya nih teman-teman. Aku Raisa Manda Putri, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.